Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita mendalami berkaitan dengan source code, berkaitan dengan pemrograman, berkaitan dengan coding, saya rasa kita perlu mengetahui terlebih dahulu berkaitan dengan ekosistem web. Yang mana berkaitan dengan ekosistem web ini, pada poin pertama, kode yang kemudian kita buat, yang kemudian kita kembangkan, dan kemudian dikembangkan dengan database gitu ya, untuk menyimpan data-data, itu kan pastinya muncul di lokal atau di laptop kita. Yang mana untuk kemudian bisa diakses oleh publik, oleh halayak umum, kita perlu melakukan upload data ke server atau hosting. Bahasa mudahnya yaitu upload data begitu ya. Yang mana server atau hosting ini digunakan untuk menyimpan dan mengelola kode-kode kita serta database kita agar tidak hanya dapat dikunjungi di lokal atau di laptop kita saja, melainkan dapat dipublish untuk kemudian bisa diakses oleh publik. Namun, sebelum kemudian bisa diakses oleh publik, kita perlu yang namanya domain, yaitu URL atau link atau penjembatan sebagai alamat web kita agar mudah dikunjungi oleh publik. Misalkan seperti facebook.com, youtube.com, shopee.co.id, namaku.com, usahaku.id, dan lain sebagainya sesuai dengan customisasi atau kebutuhan kita. Yang mana saat kemudian ekosistem ini sudah kita implementasikan, artinya kode kita, sistem kita, web kita sudah tidak hanya bisa dikunjungi di dalam lokal atau laptop kita, melainkan bisa diakses secara publik, sehingga siapapun saat kemudian mengunjungi alamat web kita, ya misalkan namaku.com, maka akan akses source code dan database kita atau sistem web kita, seperti itu. Saya rasa untuk konsep ini perlu kita ketahui terlebih dahulu, konsep sederhana, ekosistem sederhana dari pengembangan suatu web begitu, agar kemudian menjadi gambaran dan menjadi eh, bayangan gitu ya, saat kemudian kita mengkodekan sesuatu, saat kemudian kita melakukan programming sesuatu, bayangan kita ya bisa diakses oleh publik sehingga menjadi motivasi tersendiri barangkali. Dan berkaitan dengan hosting atau server, pada dasarnya bisa saja atau cenderung murah begitu. Yang mana ini salah satu layanan hosting atau server yang ada di Indonesia begitu. Eh, ada yang kemudian nilainya hanya sekitar 25.000 per bulan atau 50.000 per bulan gitu ya, dengan spesifikasi tertentu. Dan untuk kemudian bagi pemula barangkali ya, hosting atau server ini bisa digunakan juga untuk kemudian menjadi wadah dalam menampung atau menyimpan source code dan database yang sudah kita kembangkan di laptop kita, sehingga saat kemudian disimpan di hosting atau di server, eh, kode kita, sistem kita begitu bisa diakses oleh publik, seperti itu. Dan tidak lupa untuk domain juga perlu kita sertakan, perlu kita implementasikan agar kemudian menjadi penjembatan atau menjadi media agar sistem kita dapat mudah dikunjungi. Misalkan usahabajuku.com atau usahabajuku.id dan lain sebagainya. Atau misalkan kita mengembangkan suatu web kampus gitu ya, misalkan kampusimpianku.ac.id atau sekolahimpianku.sch.id, itu juga bisa. Namun memang untuk domain-domain tertentu seperti domain instansi pendidikan begitu, ada persyaratan khusus untuk melakukan upload berkaitan dengan dokumen legalitas dari instansi pendidikan tersebut. Tapi kalau .com, .id itu tanpa harus melakukan upload dokumen legalitas, atau siapapun bisa langsung melakukan eksekusi untuk domain yang kita inginkan.
dan domain selama kemudian belum ada yang memiliki begitu bisa kita beli atau bisa kita eksekusi untuk menjadi domain kita. Sehingga berkaitan dengan ekosistem web ini harapannya menjadi gambaran bersama, menjadi pondasi bersama bahwasanya apa yang akan kita kembangkan di dalam source code dan database maka bisa dikunjungi oleh publik begitu. Sesederhana apapun web yang kita kembangkan, orientasinya bisa dikunjungi oleh publik. Mungkin pertama itu dulu saja. Terima kasih.